teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Di hari ini saya akan memprediksi karakteristik di bulan Januari. Kondisi bulan Januari ini seperti apa? Tentang alamnya, tentang keamanan negara Indonesia, tentang COVID-19, dan tentang perekonomiannya seperti apa negara Indonesia. Ini saya kocok dulu sebelum menginjak kocok mengocok. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya ya. Oh iya, banyak sekali WA yang masuk menanyakan tentang SEO saya bagaimana, Sebenarnya saya sudah pernah memprediksi 12 SEO keberuntungannya untuk tahun 2021. Kalian lihat saja di akun YouTube saya. Semoga kalian bisa menemukannya ya. Sudah saya pernah prediksi dan saya nggak bisa balas WA satu persatu. Kalau saya balas WA satu persatu, saya nggak bisa kerja ya toh. Baiklah, ini saya pojok dulu. Tentang kondisi alam. Kondisi alam ini bulan Januari kan masih masuk musim hujan. Dalam musim hujan ini otomatis banyak sekali kejadian-kejadian bencana alam semacam banjir, tanah longsor, puting beliung, dan lain sebagainya. Apakah ada sesuatu yang perlu kita waspadai nantinya di bulan Januari? Saya ambil 5 kartu ya. Perlu waspada. Melemah. Ya, ini Januari ada perlemahan kondisi alam. Bisa kita maklumi karena saat ini kan musim hujan. Jadi artinya seperti ini. Ada sebuah kondisi alam semacam benturan. Benturan ini bisa dikarenakan adanya puting beliung, atau bisa karena banjir dan lain sebagainya. Tanah longsor juga bisa, yang membuat kenyamanan hidup kita menjadi terganggu. Perlemahan dalam kondisi kehidupan kita dikarenakan adanya benturan dari energi alam. Kemudian di sini ada simbol proses perjalanan, yang di belakangnya ada simbol love, yang artinya untuk bulan Januari masih terjadi sesuatu bencana dikarenakan ini simbol beruang, ini sebuah benturan-benturan kecil. Kemudian di sini ada perlemahan juga, namun di belakang prosesnya ini ada simbol love. Jadi kondisi alam ada ketimpangan, memang ada perlemahan, memang dikarenakan memang musim hujan, namun semuanya itu masih bisa dikendalikan. Jadi adanya sebuah benturan energi alam, tapi tidak begitu terlalu dahsyat kondisinya. Memang ada, tapi tidak terlalu dahsyat. Kemudian akan saya prediksi untuk kondisi politik, kondisi keamanan, di mana kondisi keamanan kita kan lagi rame-ramenya tentang FPI, ormas terlarang, ormas radikal ini sudah ruang lingkupnya sudah dibatasi dan arti kata seperti itu. Akankah kondisi Indonesia di bulan Januari aman, ataukah ada perlawanan dari kelompok-kelompok yang lainnya? Saya ambil 5 kartu. Kondisi politik negara Indonesia. 1, kehilangan. Masih ada benturan, tapi ada kabar baik, tapi masih ada tekanan. Jadi kita jangan terlalu berpuas-puas dulu dikarenakan ormas radikal sudah ruang lingkupnya sudah dibatasi. Ini simbol kehilangan, simbol adanya ormas radikal yang sudah bisa diatasi ya toh, diatasi eksisnya. Kemudian di sini ada simbol bintang di tengah malam, yaitu sebuah ketenangan, sebuah harapan yang kita inginkan bisa terwujud. Namun jangan terlalu terlena dulu, karena di sini ada benturan. Tetap ada pro dan kontra benturan. Kemudian di sini juga ada penekanan loh ya. Tekanan ini juga ada untuk
pemerintahan negara Indonesia. Sekalipun proses perjalanan nanti ada sebuah kondisi yang lebih baik, namun di sini ada Raja Bawa Pedang, sebuah kekuatan besar yang akan tetap menekan pemerintahan negara Indonesia di bulan Januari. Jadi sekalipun para ormas radikalnya sudah, ruang lingkupnya sudah ditekan, dan kita mungkin bisa hidup tenang, dalam arti kata lebih baik daripada kemarin, namun jangan terlalu terlena dulu dengan kondisi semacam ini, karena di belakang hari, di bulan Januari, ada kekuatan besar yang dilambangkan Raja Bawa Pedang. Kekuatan besar ini kan belum keciduk ya toh, jadi masih membuat ulah ini dan itu ya di bulan Januari, sekalipun tidak begitu seheboh yang dulu-dulu, tapi tetap memberi tekanan pada pemerintahan negara Indonesia. Kemudian saya dalami ya, penekanan dalam bentuk apa? Penekanan seperti apa? Ya, saya ambil lagi dari kartu berikutnya. Satu, menikam dari belakang, ya toh, menikam dari belakang. Tetap ada yang menikam dari belakang, jadi harus hati-hati. Dua, orang dari masa lalu yang melakukannya. Tiga, ada simbol pertimbangan ketidakadilan semacam itu. Ini simbol saling memberi. Ini ada hubungannya dengan ladangnya, dengan rezekinya yang sudah diganggu oleh pemerintahan negara Indonesia. Seperti itu. Jadi seperti ini ya, tekanan itu yang ini kan Raja Bawa Pedang ini ternyata dari orang-orang dari masa lalu yang disimbolkan ini, yang akan datang lagi untuk memberi tekanan pada pemerintahan negara Indonesia yang dilambangkan ini, menikam dari belakang, yang dilakukan oleh orang-orang dari masa lalu. Dikarenakan ini ladang perutnya diganggu oleh pemerintahan negara Indonesia. Ya. Jadi mereka merasa rezekinya terganggu, merasa pendapatannya jadi berkurang dikarenakan kebijaksanaan negara Indonesia. Dan mereka menganggap ini nggak adil untuk mereka, seperti itu ya. Jadi seperti itu, ada orang masa lalu yang akan menjadi Raja Bawa Pedang nantinya, yang akan menusuk dari belakang. Karena itu kita harus selalu waspada, karena NKRI harga mati ya. Jangan sampai orang-orang yang seperti itu hanya untuk keuntungan grupnya, keuntungan kelompoknya, lalu melakukan sesuatu sekehendak perutnya, sekehendak langkahnya. Jadi kita harus tetap solid, tetap bersatu untuk menanggulangi hal itu. Ini tadi sudah saya sisihkan dulu. Kemudian saya prediksi untuk perekonomian negara Indonesia di bulan Januari. Satu, perekonomian. Dua, perekonomian masih harus sabar ya, dikarenakan mungkin efek COVID-19 ditambah lagi musim hujan sehingga banyak mengganggu aktivitas ya. Di sini ada simbol wanita dengan burung bango, yang artinya kita kan ingin perekonomian bisa pulih kembali seperti sedia kala, namun harapan itu masih jauh. Namun di sini ada simbol kunci di belakang simbol wanita dengan burung bango ini, semuanya bisa diatasi jika kita mau berusaha. Tergantung diri kita sendiri bagaimana mengusahakannya, tergantung pemerintahan negara Indonesia bagaimana mengupayakan agar perekonomian ini cepat membaik. Sekalipun kalau kita menginginkan perekonomian yang seperti sedia kala, itu masih perlu usaha, masih perlu proses, dikarenakan kartu ini ya, jangan terlalu bermimpi mendapatkan perekonomian yang stabil seperti sedia kala, namun harus berusaha keras untuk itu. Di sini ada simbol jalan bercabang dua, masih dipertimbangkan, masih
ada bagaimana untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia, karena memang pandeminya kan belum berakhir. Jadi bagaimanapun pandemi ini masih menggantui negara Indonesia, bagaimana harus memetak-metak anggarannya dan lain sebagainya, dan itu perlu pertimbangan. Di sini ada satu tangkai dua bunga, yang artinya sebuah jalinan kerjasama. Namun di sini ada simbol ular. Jadi untuk negara Indonesia kalau menjalin kerjasama dengan negara lain harus hati-hati, karena yang namanya kerjasama itu pasti ada syaratnya ya toh. Jadi syarat ini bisa menjadi gangguan di kemudian hari jika tidak hati-hati. Seperti itu. Untuk perekonomian, jadi harus sabar dulu. Dan untuk perekonomian, jika menjalin sebuah kerjasama, harus hati-hati. Karena kerjasama ini nantinya bisa merugikan negara Indonesia di kemudian hari. Ini untuk perekonomian. Kemudian untuk COVID-19-nya seperti apa? COVID-19 untuk bulan Januari. Adakah kabar gembira? Ada kekhawatiran, masih ada kekhawatiran, karena katanya bulan ini, bulan Desember ini sama bulan Januari, kan Desember ini ada libur panjang, ditakutkan ada gelombang kedua untuk COVID-19, jadi masih ada kekhawatiran sebenarnya seperti itu. Satu yang kedua, ada sebuah hubungan, ada sebuah benturan yang sangat tajam seperti ini. Jadi ada sebuah hubungan dikarenakan ada sebuah benturan, karena kan libur panjang, jadi orang-orang pada keluar rumah, dan itu bisa menjadi awal muawal awal asalnya dari tekenanya COVID nanti ya. Di sini ada simbol spiritual, makanya kita harus introspeksi diri. Dan di sini ada air keruh untuk menghindari sebuah kondisi COVID-19 yang semakin parah. Jadi seperti itu ya. Jadi artinya COVID-19-nya di bulan Januari ini masih belum ada perkembangan yang lebih baik. Ini malah perkembangannya ini malah bisa memburuk ya. Di sini ada simbol kekhawatiran yang ada hubungannya dengan tertularnya semakin banyak orang yang menderita COVID-19 dikarenakan kan libur panjang, akhir pekan, akhir bulan, akhir tahun, libur panjang di akhir tahun yang bisa membuat gelombang kedua untuk COVID-19. Dan itu harus waspada dan harus introspeksi diri, menjaga diri sendiri agar tidak sampai hal itu terjadi. Kita tidak menjaga kesehatan diri sendiri atau mengikuti protokol kesehatan, kondisi COVID-19 bisa akan memburuk. Ya, jadi perlu diwaspadai untuk Januari, kemungkinan akan ada gelombang kedua untuk COVID-19 jika kita tidak hati-hati atau tidak tertib mengikuti protokol kesehatan. Tidak ada kabar baiknya untuk COVID-19 di bulan Januari, ya. Tidak ada kabar baiknya, yang ada malah kondisi yang bisa memburuk dikarenakan efek dari libur panjang. Demikian saja untuk prediksi karakteristik bulan Januari, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mawas diri, dan lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.